Shalom, kita akan belajar kembali firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam hidup kami, Allah yang selalu memelihara hidup kami pada hari ini, dan kami ada sebagaimana Tuhan izinkan kami hadir. Kami mau merenungkan bagian firman-Mu, untuk memberikan kekuatan, kemampuan, pengajaran di dalam hidup kami. Beri kekuatan-Mu, beri pengetahuan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan pada malam hari ini. Yang bersama-sama kita akan mengambil satu bagian firman Tuhan, yaitu kasih karunia Tuhan memberi kehidupan baru. Jadi kasih karunia Tuhan memberi kehidupan baru bagi kita umat yang percaya kepadanya. Ada satu ayat yang begitu fenomenal yang berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus begitu luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus mengampuni segala dosa kita, dan dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Sehingga kematiannya di atas kayu salib dan kemudian dia bangkit memberikan kepada kita kehidupan baru di dalam dunia ini. Nah, itulah anugerah keselamatan yang kita terima. Itu bukan hasil dari usaha kita atau perbuatan kita manusia, tetapi itu semua karena kasih karunia Allah. Karena itu kita harus hidup dipenuhi ucapan syukur, kerendahan hati, dan hidup sesuai firman-Nya. Orang yang menerima kasih karunia secara nyata dan sungguh-sungguh, maka tugas yang kedua secara otomatis dia melakukan firman Tuhan yang Tuhan minta kita untuk melakukannya dalam kehidupan dan menjadi garam terang di tengah-tengah dunia. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 4 sampai dengan yang kelima. Saya baca Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 5, dia katakan begini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, jelas ya, ini yang menjadi perenungan kita hari ini. 2 ayat aja, yaitu Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kasih karunia Tuhan itu begitu luar biasa sehingga memberikan kepada saya dan Anda sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang menghidupkan. Sehingga kita hidup di dunia ini begitu optimis, begitu luar biasa karena kita memiliki kehidupan yang baru. Bukan kehidupan yang usang atau lama, dan bukan kehidupan kekhawatiran, bukan kehidupan beban, tapi kehidupan baru yang memberikan damai sejahtera, yaitu kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 4-5 ini, kita akan mencoba belajar kebenaran tentang kasih Tuhan yang memberikan kepada kita kehidupan baru. Kita akan belajar bagaimana kasih Tuhan itu memberikan kepada saya dan Anda sebuah kehidupan yang baru. Nah, yang pertama adalah kasih-Nya sangat besar. Itu yang dikatakan tadi. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya. Kaya dengan rahmat-Nya oleh karena kasih-Nya yang besar.
Seperti yang saya awal tadi berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kasih Allah yang sangat besar itu, yang begitu kaya akan rahmatnya, kaya akan kasih. Ayat ini dimulai dengan kata, tetapi Allah menjelaskan tentang perubahan arah dari kondisi manusia yang sudah mati dalam dosa, di dalam ayat 1:3, ayat 1 dan 3, kepada keselamatan oleh karena Allah yang kaya, ya, yang kaya dengan rahmat dan penuh belas kasihan, melimpah kasihnya yang besar, yaitu kasih yang dikatakan sana adalah kasih agape. Makanya dia bilang melimpah, kasih yang besar, kasih yang luar biasa, sumber kasih, kasih agape. Nah, begitu besar meluap kasih agape itu kasih yang tak bersyarat dan luar biasa yang diberikan kepada kita orang yang berdosa ini supaya kita diselamatkan dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi kita orang percaya, kita diselamatkan untuk berbuat baik, bukan sebaliknya. Karena banyak orang salah, berbuat baik untuk diselamatkan. Tetapi orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus, dia diselamatkan untuk berbuat baik kepada sesama dirinya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Allah mengasihi kita bukan karena kita layak untuk dikasihi, tetapi karena Allah sendiri dia katakan adalah kasih. Jelas sekali di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, kalau saudara membuka, dia katakan inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jelas di sana dia katakan inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Bayangkan, seperti seorang ayah yang menemukan anaknya sedang tenggelam dalam lumpur, anak itu tidak bisa bergerak, kotor dan tak berdaya. Sang ayah itu tidak menunggu anak itu untuk membersihkan dirinya, melainkan ia langsung melompat ke dalam lumpur itu dan menyelamatkan anaknya itu karena kasihnya yang besar kepada anaknya itu, bukan karena kelayakan anaknya yang menerima kasihnya itu. Jadi jelas sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dia tahu bahwa kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan segala kesalahan. Tetapi dia melihat oleh karena kasihnya yang begitu besar, dan anaknya itu kemudian berkata, Tuhan, aku mau percaya kepadamu. Nah, begitu besar kasih Allah dan rahmat itu turun kepada setiap orang yang percaya. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jelas ya? Apakah kita meragukan lagi bahwa begitu besar kasih Allah di dalam kehidupan kita? Allah mengasihi Anda dan saya. Hari ini kita ada oleh karena kasih karunia Allah. Maka kasih karunia Allah yang begitu besar, rahmatnya yang luar biasa itu akan mengubah setiap pandangan hidup kita. Akan mengubah setiap pandangan hati kita dan akan mengubah tubuh kita ini menjadi luar biasa dan penuh damai sejahtera. Kenapa? Karena rahmat dan kasihnya yang luar biasa yang mengalir dalam hidup kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itulah kita orang yang percaya. Begitu besar kasih Allah, maka kasih Allah itu mengalir di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Jadi yang pertama, kasih karunia Tuhan itu bisa memberi kehidupan baru karena kasih Allah itu sangat besar dalam hidup kita. Kasih Allah sangat besar dan sampai tidak terbendung di dalam kehidupan kita, orang-orang yang beriman dan percaya kepadanya. Nah, yang kedua, kasih karunia Tuhan itu memberikan sebuah kehidupan baru, yaitu kenapa? Karena kita sudah berdosa, maka dia memberikan kepada kita kehidupan baru. Dia katakan sekalipun manusia telah mati oleh dosa. Efesus pasal 2 ayat 5b. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Nah, kalau kita lihat di sana kata mati di dalam bahasa aslinya, dia katakan begini, kata mati dalam bahasa Yunani itu dia katakan nekros, yang artinya mati secara rohani.
Jadi dia katakan di sini, sekalipun kita telah mati secara rohani oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita sudah mati secara rohani, kita tidak bisa merespon. Maka oleh karena itu, dia memberikan kasih-Nya yang besar kepada kita. Nah, dia katakan di sana, kita tidak mampu merespon Allah. Allah yang mampu merespon kita. Kita tidak mampu mencari Allah, tapi Allah yang mencari kita. Seperti mayat yang tidak bisa bergerak, seperti itulah kita. Tidak dapat berbuat apa-apa, itu semua karena kesalahan-kesalahan kita. Kata kesalahan-kesalahan di sana itu di dalam bahasa aslinya, dia katakan paraptomasin. Ya, kata kesalahan itu paraptomasin yang artinya pelanggaran dosa kita. Pelanggaran dosa kita yang dilakukan dengan aktif. Jadi ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara aktif dalam hidup kita, maka waktu pun kita mati dalam pelanggaran itu secara rohani, Tuhan memberikan kasih yang besar itu kepada kita. Pelanggaran yang dilakukan dengan aktif melawan kehendak Allah, tapi Tuhan memberikan kasih-Nya untuk menebus kita dari kesalahan-kesalahan kita. Seperti Allah di dalam kehidupan kita, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus, dia itu adalah dokter dalam kehidupan kita. Dialah yang memberi kehidupan kepada kita. Dialah yang sanggup menghidupkan kita dari kematian rohani itu. Karena dia Allah yang penuh dengan kasih yang besar. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu besar memberikan kepada kita kehidupan yang baru, kepada kita yang mau percaya dan bertobat kepadanya. Dan yang ketiga, dia memberikan kehidupan yang luar biasa dalam hidup kita. Apa itu kehidupan yang luar biasa? Di dalam Efesus pasal 2, telah menghidupkan kita bersama-sama. Setelah kita diampuni pelanggaran kita, Tuhan memberikan sebuah kehidupan yang lebih luar biasa dari kehidupan pada umumnya. Telah menghidupkan kita, saya baca Efesus pasal 2 ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Menghidupkan kembali bersama Kristus, itu mengalami kelahiran baru, hidup rohani, dan kebangkitan bersama Kristus. Sehingga waktu hidup di dunia ini, hidupnya begitu optimis dan luar biasa. Karena kasih karunia yang artinya di sini, anugerah tanpa syarat yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada umatnya, bukan karena hasil usaha manusia, bukan karena hasil usaha kita, tapi itu adalah pemberian Allah. Ini adalah penetapan sebuah inisiatif Tuhan untuk memberikan kepada kita yang percaya, bukan karena usaha pekerjaan kita. Di dalam Efesus pasal 2 tadi ayat 8 sampai 9 yang dia lanjutkan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, ini turunannya sampai ke bawah. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jelas sekali Tuhan memberikan kehidupan yang baru, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena kita menyadari begitu besar kasih karunia Allah yang menyelamatkan hidup kita, maka dia memberikan sebuah kehidupan yang menghidupkan di dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Sehingga kita mendapatkan jalan keluar, masa depan, pengharapan yang luar biasa. Bagaimana dengan Anda dan saya hari ini? Apakah saudara merasa optimis dan hidup dengan situasi yang hari ini banyak orang tidak optimis? Saya mau katakan kepada kita, yes, karena kita hidup, dihidupkan oleh Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kehidupan baru kepada kita. Kita tidak terganggu oleh karena naik turunnya saham. Kita tidak terganggu oleh naik turunnya bahan pokok. Kita tidak terganggu oleh situasi. Memang kerinduan kita semua baik-baik saja. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini masih diberikan kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini. Untuk bersuka cita, untuk tersenyum, untuk melakukan perbuatan-perbuatan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Nah, ini yang menjadi sebuah perenungan kita malam hari ini.
bagaimana 3 kebenaran di dalam Efesus pasal 2, 4, 5 yang berkata bahwa kasih karunia Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Yang pertama, karena kasih itu sangat besar. Tentu dia memberikan kepada umatnya yang percaya. Yang kedua, kasihnya itu menebus segala pelanggaran-pelanggaran kita dan menebus kita dari kematian dosa menjadi hidup kembali. Dan yang ketiga, kasih karunia Allah yang besar itu memberi kehidupan yang optimis dalam kehidupan dunia yang nyata ini untuk menghasilkan buah. Ini yang menjadi perenungan kita. Hormat kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami sudah belajar akan firman-Mu. Kami diberi kemampuan, kekuatan untuk memahami dengan segala kesederhanaan, tapi Engkaulah yang menyempurnakan di dalam setiap hidup kami. Kami tahu kami tidak sempurna, tapi kami mau belajar bahwa kami rindu ingin melakukan firman-Mu dalam kehidupan nyata kami untuk mengasihi sesama kami dan memberitakan firman bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang selalu memberikan nilai di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa dan permohonan kami, dan kami serahkan seluruh firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.